Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badagio Putra Anggara. Saya dari kelas 12 KR1. Di sini saya akan menjawab 4 poin soal mengenai tugas dan kewenangan kepolisian, bunyi pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sikap-sikap positif anggota kepolisian, dan yang terakhir, prinsip-prinsip hukum dan keadilan di Indonesia. Yang pertama, tugas dan kewenangan kepolisian. Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai Polri. Dalam hal pelaksanaannya, sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Namun, tugas berat polisi dalam hal pengungkapan suatu perkara tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran serta dari semua elemen masyarakat. Definisi dari kepolisian telah tertuang dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman serta layanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis, yakni penegak hukum, pelindung, dan pembimbing masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kepolisian meliputi: yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13. Kepolisian Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas kepolisian Indonesia juga mempunyai kewenangan yang telah tercantum di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu menerima laporan dan pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, melakukan tindak pertama di tempat kejadian atau TKP, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, mencari keterangan barang bukti. Yang terakhir, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Berikutnya mengenai poin soal nomor 2, yaitu bunyi pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 Undang-Undang tahun 1945, amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu dipahami. Salah satunya adalah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Hal ini memberikan pengertian bersama bahwa hakikat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia
secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Tidak hanya melalui beberapa hal seperti yang telah dijelaskan di atas, upaya pertahanan keamanan atau upaya bela negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan upaya ini dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kesadaran melakukan bela negara perlu ditanam dalam tiap individu sejak dini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi kekuatan bagi persatuan dan kesatuan Indonesia, dan terhindar dari yang namanya perpecahan. Poin soal nomor 3, mengenai sikap-sikap positif anggota kepolisian. Polisi yang profesional dan bermoral, polisi dengan cinta kasih, adalah cara-cara pemolisian untuk mewujudkan visi Polri, yaitu terwujudnya postur polisi yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Konsep tersebut menitik beratkan kepada sikap dan perilaku petugas Polmas di dalam pelaksanaan tugasnya yang harus selalu ikhlas, penuh cinta kasih, baik ketika berkomunikasi maupun ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat. Policing with Love menjabarkan bahwa konsep tersebut erat kaitannya dengan dua elemen kunci Polri, yaitu Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. Sikap, perilaku, mental, dan kepribadian anggota Polri yang santun, membela kebenaran, dan menjunjung tinggi HAM merupakan cerminan dari nilai-nilai Tribrata. Dengan hasil yang diinginkan adalah polisi yang bermoral. Sikap positif anggota kepolisian. Yang pertama, mengenai sikap. Berpenampilan yang rapi, bersih, dan menarik, mulai dari rambut sampai dengan pakaian yang dikenakan. Yang kedua, sopan dan santun dengan tetap menerapkan 3S, sapa, senyum, salam. Berpenampilan sederhana, tidak sombong, ramah, dan selalu menerima dengan tangan terbuka. Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan yang kedua, perilaku. Dalam lingkungan keluarga maupun pribadi. Yang pertama, menjunjung tinggi sumpah anggota Polri. Yang terakhir, prinsip-prinsip hukum dan keadilan di Indonesia. Masalah penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus mendapat perhatian secara khusus dan serius, guna memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, lebih dalam era reformasi dewasa ini, di mana penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda yang perlu diwujudkan dan diprioritaskan. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam tesis ini perlu dilakukan suatu analisis dalam pengkajian secara sistematis tentang prinsip-prinsip penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dengan pokok permasalahan yang diajukan adalah 1. Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam. 2. Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah 1. Prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu landasan yang sangat fundamental dan sekaligus sebagai suatu kesatuan yang mengilhami hukum Islam, baik dalam ide maupun dalam operasionalnya, yaitu akidah yang benar merupakan patokannya dan prinsip utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalam Islam. Kemudian diikuti prinsip-prinsip lainnya seperti 1. Prinsip amanah, persamaan dan keadilan, musyawarah dan perdamaian. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya mengenai 4 poin soal tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itulah jawaban dari 4 poin soal tersebut.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.